Oke, jadi bahasan kita adalah conjunction, itu kata sambung, and preposition, kata depan. Kita mengenal apa yang dinamakan coordinating conjunction. Ini adalah konjungsi yang membentuk kalimat majemuk setara. Macam-macamnya ya, konjungsinya biasanya disingkat menjadi fanboys. Fanboys ya. Jadi fanboys itu apa sih? For, and, nor, B itu dari but, O dari or, Y itu dari yet, S itu dari so. Coordinating conjunction ini membentuk kalimat majemuk setara atau in English dikatakan sebagai compound sentences. Compound sentences, membentuk compound sentences. Kalimat majemuk setara, jadi ada unsur kesetaraan di dalamnya. Contohnya, let's see kata for. I am not going to the club for I am not sure of its purposes. For ini diartikan karena, jadi aku tidak akan join klub itu karena aku tidak yakin tujuannya. Jadi klausa depan, I am not going to join the club ini, dengan klausa yang belakang ini, I am not sure of its purpose, ini setara ya. Number 2, I made a phone call and sent an email. Ada konektor and di sini. Ada unsur kesetaraan antara kata send dengan kata made. Aku membuat phone call, maksudnya menelpon dan mengirimkan email. Ini sama-sama verb 2 ya. Ini juga verb 2. Jadi sebenarnya kalimat ini I made a phone call and I sent an email. Tapi kemudian disingkat supaya lebih efektif. Nor, itu tidak juga. Dick did not receive a promotion, nor did. Ya, tidak juga his friend John, tidak juga temannya John. Kalau dirubah ke bentuk aslinya, setelah kata nor ini sebenarnya gini ya. Dick tidak menerima promotion, terus John tidak menerima juga. Did not receive it too. John juga tidak menerima, tapi kita gabungkan dengan kata nor, jadinya nor did his friend. Diperhatikan setelah kata nor itu diinversi. Nor did, bukan nor his friend did, bukan, tapi nor did his friend. Kenapa diinversi? Karena ini bentuk inversi. Bentuk aslinya itu yang ini bentuk aslinya ini. Yet or but mempunyai makna yang sama, tetapi yet di sini beda sama yang not yet, itu beda ya. Kalau not yet itu maknanya kan until now. Berbeda kok not yet beda. Not until now ya kalau ini ya. Belum. Kalau ini artinya tetapi, jadi sedikit berbeda maknanya. Okay, let's have a look at this sentence. He has a good job, yet or but he never seems satisfied. Dia itu punya kerjaan yang bagus, tetapi dia tidak pernah terlihat puas. Ya, kita lihat ini. Polanya itu kalau kita akan subject verb, koma, konektor, subject verb. Untuk yang coordinating conjunction, yang membentuk compound sentence. Kalau setara antar kalimat begini ya. Kemudian let's have a look at at or ya. Do you want to talk now or later? Kamu ingin bicara sekarang apa nanti? Ini menyeimbangkan antara kata now dan later. Dua-duanya sama-sama keterangan waktu ya, seimbang. So, sehingga, kira-kira artinya ya. John was not in his office, so I left
the document on his desk. John tidak ada di kantor, jadi aku meninggalkan dokumen di mejanya. Oke, jadi diingat-ingat bahwa ini coordinating conjunction. Coordinating conjunction ini menyetarakan. Subordinating conjunction ini berbeda dengan coordinating conjunction. Kalau tadi itu menyetarakan ya, coordinate setara. Kalau ini membentuk induk kalimat, membentuk independent clause dan dependent clause ya. Ini nanti ada unsur independent clause dan dependent clause. Kalimat majemuk bertingkat. Itu yang satu itu kan induk kalimat, yang satu anak ya. Kita sebut gitu aja. Independent clause itu adalah induknya, dependent clause itu adalah anaknya. Jadi tidak setara. Tapi yang satu jadi lebih tinggi dan yang satu jadi lebih rendah. Siapa saja mereka? Ada while, as, the moment, instant that. You can see on page 122. When, before, after, until, since, because, now that, seeing that, if, unless, provided, as long as, once, even if, even though, although, though, so that, in order that, whereas, while, as if, as though. Misalnya kata while, during ya. While itu maknanya sama dengan during, cuman berbeda. Kalau during itu diikuti oleh noun phrase, kalau while diikuti oleh klausa, jadi subject verb. I thought I heard him come in while we were having dinner. Aku pikir aku mendengar dia masuk ketika kita sedang dinner. Ini yang klausa yang mengandung while kan yang belakang ini ya. Ini tuh yang anak kalimat, bukan yang utama. Kenapa? Karena dia mengandung while. Jadi kalau while we were having dinner, stop, berdiri sendiri kan tidak bisa. Harus while we were having dinner, I thought I heard him come in. Atau dibalik, I thought I heard him come in while we were having dinner. Harus dua klausa. Yang I thought I heard him come in ini justru yang induk kalimat. Yang utama ya. I will say induk kalimat supaya lebih mudah aja, tapi aslinya ya independent and dependent clause. Jadi yang I thought I heard him come in ini adalah independent, while we were having dinner adalah dependent. Let's have another example, maybe after. Misalnya contohnya after, tapi kita ambil yang sebagai conjunction, karena after itu bisa jadi preposition, bisa jadi adverb, bisa jadi prefix. Kita ambil conjunction, kata hubung yang menghubungkan ide antara dua klausa. 3 months after they moved out, the house was still empty. 3 bulan setelah mereka moved out, rumahnya masih kosong. Ini yang utama adalah yang ini. The house was still empty. Terus 3 months after they moved out itu hanya keterangan ya. Ini bukan yang utama. I went to the post office straight or immediately after I left you. Yang utama mana? Yang utama yang tidak ada konektornya. Yang ini utama. Ini tidak utama ini. Jadi yang utama itu yang independent, bisa berdiri sendiri. Jadi kalau I went to the post office straight or immediately, stop, itu kalimatnya sudah bermakna. Tapi kalau after I left you, titik, kan tidak bisa ya, harus after I left you, koma, I went to the post office, kan harus begitu. Harus ada klausa yang satunya atau dibalik. I went to the post office after I left you. Next, maybe we can have because as conjunction. Bentuk conjunction itu adalah because, dan because itu punya bentuk preposisi, tapi menjadi because of ya. Untuk bentuk conjunction, because diikuti oleh klausa. Klausa itu ya berarti subject and verb. Kita lihat. We can't go to Julia's party because we are going away that weekend. Because we're going away that weekend. Dilihat ini karena because-nya ini diikuti oleh subject
verb. We are going. We-nya subject, are going-nya adalah verb. Dan yang mengandung because ini bukan yang utama. Yang utama yang we can go to Julia's party. Jadi kalau we can go to Julia's party, titik itu berbunyi kalimatnya. Tapi kalau tiba-tiba langsung because we are going away that weekend, tidak bunyi kalimatnya karena because itu harus dua klausa ya. Jadi subject verb, because subject verb, atau dibalik because subject verb, misalnya because we are going away that weekend, we can't go to Julia's party. Bagaimana dengan because of? Because of itu meskipun artinya sama-sama karena, tapi berbeda penggunaannya. Because of ini diikuti oleh, ini non-phrase ya. The train was delayed, ini kalimat utamanya. Keretanya delayed because of bad weather, dikarenakan bad weather ya. Jadi ini diikuti oleh noun phrase. Diikuti oleh kata benda, tidak cuma noun phrase ya, noun juga bisa. Misalnya because of you, bisa kan? Karena noun phrase itu setara dengan kata benda, atau diikuti oleh verb aim. Jaren. Oke, baik, kita lanjutkan ke contoh kalimat dengan if ya. If juga diikuti oleh subject and verb. Maknanya in that situation. If anyone rings me, please tell them I'll be back in the office at 4 o'clock. Ini kalimat utamanya adalah please tell them I'll be back at the office at 4 o'clock. Ini yang utama. Yang pakai if itu bukan utama. Ini kan keterangan kalimat gitu ya. Jika seseorang menelpon saya, tolong katakan I'll be back in the office at 4 o'clock. I'll pay you double if you get the work finished by Friday. Aku mau bayar kamu double. Ini yang utama, yang tidak ada konektornya yang utama. I'll pay you double. Ini bisa beri sendiri. Tapi kalau if you get the work finished by Friday, itu tidak bisa beri sendiri. Ini hanya dependent clause ya. Berikutnya adalah though or although, keluarga though itu ya. Artinya hampir sama dengan kata despite, kan meskipun gitu teman. Kalau despite itu diikutinya oleh noun phrase. Kalau although, though, keluarga though ya, although, though itu diikutinya oleh klausa. Jadi ini kita lihat, even though, ya, bisa muncul sebagai though sendiri, even though atau although ya. Even though she said she would, she hasn't phoned. Ini yang utama, dia tuh belum nelpon. Even though she said she would, meskipun dia bilang dia mau nelpon. Di sini ada as though ya. Mungkin bisa di sini sekalian as though, itu juga ada as though, as if or as though, used to describe how a situation seems to be. Seakan-akan gitu ya. She looked as if she'd had some bad news. Dia terlihat seakan-akan dia itu punya bad news. As if she'd had some bad news. I felt as though, diikuti oleh klausa semua ya. As though I'd been lying in the sun for hours. Aku merasa seakan-akan aku sudah berbaring di sun selama berjam-jam. They stared at me as if I was crazy. Mereka tuh menatapku seakan-akan aku tuh gila. Okay, we can go to the next example. Maybe we can take the word whereas. Whereas, compared with the fact, that or but, padahal gitu ya. He must be about 60, whereas his wife looks about 30. Dia itu 60 tahun kayaknya. Padahal istrinya itu kelihatan 30 tahun. Diikuti oleh klausa. You eat a massive plate of food for lunch, whereas I have just a sandwich. Ini yang ada konektor tuh bukan yang utama ya. Jadi yang utama
Yang he must be about 60. Kemudian you eat a massive plate of food for lunch. Distinction between conjunctions and preposition. Ya, conjunction diikuti oleh subject verb, sementara preposition itu tidak diikuti oleh subject verb atau klausa, tidak ya. Preposition diikuti oleh a noun, pronoun, or gerund. Noun, kata benda, pronoun, kata ganti, gerund itu verb ing, tapi yang setara dengan kata benda. Let's have a look at this example. While I was napping, my boss called. Jadi selama aku tidur, bosku nelpon. I was napping ini kan subjek verb ya, ini klausa ya. Subjeknya adalah I gitu kan. Terus verbnya mana? Was napping. Was nappingnya verb. My boss called. Jadi polanya untuk yang subordinate conjunction, yaitu conjunction subject verb, subject verb. Dan boleh dibalik-balik ya, mau conjunctionnya di tengah juga bisa, misalnya seperti ini. Subject verb, conjunction, subject verb. Kemudian kata while ini mempunyai bentuk preposisi namanya during ya. Jadi during itu diartikan ya selama gitu, tapi beda penggunaannya. Bosku menelpon selama tidur siangku. My nap ini kan noun phrase. Although I was exhausted, I continued. Meskipun aku capek, aku lanjut. Although I was exhausted. Although diikuti subject verb. Although ini punya bentuk preposisi yaitu despite. Tapi despite itu diikutinya oleh noun, pronoun, or gerund. Jadi ini contohnya despite being exhausted. Meskipun capek, kalau diartikan I continued. Because I was sick, ya. Conjunction diikuti oleh klausa, I went home. Because punya bentuk preposisi yaitu because of, seperti tadi ya, di contoh yang tadi. Dan preposisi itu diikutinya oleh, ya kita ikut aturan ini ya, noun, pronoun, or gerund. Kalau ini noun phrase. Noun phrase itu ya setara dengan noun. If you want to have question, you can write your question on the chat box, or you can also interrupt me by raising your hand, please. Let's have a look at this key preposition. Kita mengenal dua kata for dan during. Maknanya hampir sama tapi beda penggunaannya ya. For itu diikuti durasi waktu, kalau during itu diikuti oleh aktivitas atau masanya masa apa. We were closed for 2 weeks. Kami tutup selama 2 minggu karena panjangnya waktu ya. And then we were closed during the summer. Kami tutup ketika summer, pada saat summer. During juga bisa diartikan selama, tapi yang menggunakannya seperti ini ya, langsung diikuti oleh aktivitasnya atau masanya. Yang B, by, dan until. By itu lebih ke menyelesaikan sesuatu, until itu lebih ke continuation. Have it done by tomorrow. Kerjakan. Jadi harus selesai sampai besok, have it done. Use the car until this evening. Gunakan mobil ini sampai sore ini. By, sebelum, until, sampai. Kemudian between digunakan untuk two or more distinct and individual items. 2 atau lebih benda atau individual yang berbeda. Among digunakan untuk more than two. Tapi setahu saya sih between itu sebenarnya hanya untuk 2 ya. Jadi kalau teman-teman ketemu soal yang 2 itu cenderung ke between. Kalau lebih dari 2 itu adalah among. We have to choose among many candidates. Kita harus memilih dari banyak candidates. We have to choose between John, Max, and Alan. Mungkin karena ini John ini sendiri, Max sendiri, and Alan sendiri. Ya, mungkin bisa juga seperti ini.